Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini saya yakin dan percaya setiap kita orang-orang yang selalu merindukan akan hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah dan terbaik selain kita duduk diam menikmati hadirat kasih anugerah Tuhan. Malam hari ini biar kiranya kita semua tidak terlewatkan oleh berkat Tuhan. Biar kiranya kita boleh mengalami kasih dan jamahan Tuhan sekali lagi. Sehingga kita boleh mengalami kesegaran, kita mengalami pembaharuan di hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami rindu malam hari ini Tuhan menjadi waktu yang menyenangkan bagi kami. Untuk kami boleh duduk diam menikmati anugerah kasih Tuhan. Untuk kami boleh melihat perbuatan Tuhan ajaib bagi setiap kehidupan kami. Nyatalah lawatan-Mu, nyatalah kuasa-Mu, nyatalah kasih-Mu Tuhan dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biar kiranya setiap kami boleh mengalami kesegaran yang baru ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah doa kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita ungkapkan hati kita di hadapan Tuhan. Betapa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, 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 Kau yang ku rindu.
Yesus. Mari rindu akan Yesus. Rindukan ya Tuhan. Mari panggil namanya yang indah dan mulia itu. Nama Yesus berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Mari rindukan Dia, rindu akan persekutuan dengan pribadinya. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia sangat rindu engkau datang mendekat padanya lebih dan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa yang ada padamu. Nantikan Dia bekerja saat ini, sebab kami tahu ya Tuhan, bahwasannya Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau yang memberikan kami nafas, bahkan Engkau lebih dari nafas hidup kami. Bapa kami, Bapa yang baik. Tiada ada perkara yang lebih indah selain kami menikmati kasih-Mu, selain kami menikmati anugerah Bapa. Oh Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Oh Yesus, 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 Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya
bersama kita. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Mari peganglah tanganku ya, mari pegang erat setiap tangan kami untuk selamanya ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari Bapa peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Benar Tuhan, untuk selama-lamanya kami mau Engkau berjalan bersama kami. Memegang erat setiap tangan kami dengan erat kasih-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu Engkau bukan Bapa yang jahat, melainkan Engkau Bapa yang sangat baik, terlalu baik. Kami mau mempercayakan sepenuhnya hidup kami. Kami percayakan setiap nafas kami ada dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang tiada pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, Kau nyata Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami rindu sekali lagi kekuatan kami Engkau perbaharui ya Tuhan di hadirat-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, biar kiranya kami boleh memperoleh semangat yang baru. Kami boleh mendapatkan penghiburan yang baru. Kami terima jawaban yang daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan berbicara bagi kami Tuhan. Urapi, kuduskan, sehingga setiap pesan Tuhan yang disampaikan rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kasih-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa jauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, karena Engkau adalah Allah yang memiliki kami, dan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkaulah kebenaran dalam hidupku. Kami perlu Engkau. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau hadir selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan malam ini kami boleh datang kepada Engkau, dan kami boleh beribadah kepadamu di dalam ibadah doa Selasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada saatnya kami mau Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu yang memberikan kami kekuatan di dalam hidup kami, yang memampukan kami mengatasi segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, supaya kami boleh memahami isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman yang Kau sampaikan bagi kami. Dan kami boleh melakukannya untuk menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam ibadah doa Selasa ini.
Doa dan harapan saya kita semua ada di dalam keadaan baik-baik, ada dalam keadaan sehat. Dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini yang diberikan kepada saya berjudul, diubahkan lewat persoalan. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah firman yang menguatkan kita kalau kita mengalami permasalahan, pencobaan. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita terus ada di dalam pencobaan melebihi kekuatan kita. Kita tahu semua orang punya persoalan. Semua orang punya masalah masing-masing. Persoalan yang dihadapi bisa itu persoalan yang kecil. Bisa itu persoalan yang besar. Tidak terkecuali siapa dia. Ya. Dia kaya ataupun miskin. Dia tua ataupun muda. Perempuan atau laki-laki. Dia pejabat atau bahkan presiden sekalipun. Orang kecil sekalipun. Pasti punya masalah. Punya persoalan. Selama kita masih hidup, kita pasti mengalami persoalan. Kita tidak bisa menghindar atau lari dari setiap persoalan yang ada, yang kita dapatkan. Kita nggak bisa lari. Karena selama masih hidup, tetap persoalan itu ada. Baik itu persoalan dalam pribadi kita. Baik di dalam keluarga, rumah tangga kita. Baik itu persoalan yang terjadi di dalam masyarakat kita, gereja kita. Lingkungan tempat kita berada. Di tempat kita bekerja atau tempat kita melayani. Pasti semua ada persoalan. Persoalan itu bisa menyangkut masalah kesehatan, sakit penyakit. Bisa juga menyangkut masalah ekonomi, finansial. Bisa juga menyangkut masalah pekerjaan, masalah hubungan, relasi, masalah sosial. Banyak sekali, tidak terhitung. Selalu ada persoalan dan masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan itu adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita merespon persoalan-persoalan masalah yang kita hadapi. Dapat membuat kita bingung, stres. Bisa membuat kita kecewa. Misalnya ada penyakit yang datang, sembuh, ada lagi penyakit yang lain. Saya sering bertemu dengan orang yang kena bermacam-macam penyakit. Hidupnya putus asa. Berdoa supaya Tuhan cepat panggil. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Yang datang silih berganti. Bahkan masalah itu bertumpuk-tumpuk. Sampai tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, mencari jalan keluar. Yang perlu kita sadari adalah semuanya kita harus menyadari bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini diketahui dan diizinkan Tuhan. Tuhan punya maksud dan rencana buat kita di dalam persoalan itu. Seperti ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13.
supaya kita bisa bertahan dan kuat menghadapi masalah, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak tinggalkan kita di tengah-tengah kita mengalami masalah, beban yang berat. Dia akan membukakan jalan buat kita. Dia akan membukakan pintu-pintu supaya masalah kita bisa terselesaikan dan kita keluar sebagai pemenang. Permasalahan itu juga bisa membuat kita berubah. Kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya perubahan dari kita sakit menjadi sehat. Tetapi juga karakter kita, pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Sampai iman percaya kita bertumbuh terus. Semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah tanpa Tuhan. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Siapapun kita, Tuhan yang berdaulat. Kalau kita mengalami banyak permasalahan, banyak persoalan, rasanya kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mencari Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan semakin dekat. Kalau kita punya persoalan, punya masalah. Kalau kita tidak ada persoalan, tidak ada masalah, hidup kita aman-aman saja. Maka hidup kita pun biasa-biasa saja. Bahkan pengiringan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan juga mungkin biasa-biasa saja. Adem ayem, suam-suam. Tapi kalau kita hidup dengan banyak persoalan, maka di situ kesempatan kita terus datang kepada Tuhan. Banyak contoh dinyatakan di dalam Alkitab bahwa setiap persoalan masalah yang dihadapi itu ada jalan keluar. Kehidupan diubahkan. Bahkan mengalami kemenangan. Seperti Ayub, Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Daud. Banyak lagi di perjanjian lama. Tokoh-tokoh yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan karena banyak persoalan. Demikian juga di dalam perjanjian baru, rasul-rasulnya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, hidupnya diubahkan lewat persoalan. Dengan adanya persoalan, hidup diubahkan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya mau mengambil contoh di dalam 2 Raja-Raja 4, 1-7 nanti bisa dibaca. Ayatnya saya membaca secara singkat tentang minyak seorang janda. Ayat ini menceritakan bagaimana janda ini mempunyai persoalan yang besar yang menekan hidupnya. Persoalan dia ditinggal suami, meninggal. Tidak punya pasangan. Persoalan yang kedua adalah persoalan ekonomi, finansial dia. Kenapa? Suaminya itu punya hutang. Suaminya itu adalah hambanya Nabi Elisa.
Kehidupannya begitu menekan dia. Karena apa? Karena suaminya punya hutang tidak bisa bayar. Dan ditagihkan kepada dia. Yang juga tidak punya apa-apa. Penagih hutang itu datang untuk mengambil 2 anaknya untuk dijadikan budak. Dapat kita rasakan betapa tertekannya ibu janda ini. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan dan berseru kepada Nabi Elisa. Dia mengaku bahwa dia ini takut. Bahwa dia ini gentar. Karena anaknya mau diambil. Mau dijadikan budak. Janda yang miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya uang untuk membayar hutang suaminya. Perubahan terjadi ketika dia datang kepada Nabi Elisa. Dia mengaku secara jujur bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak bisa membayar hutang, dan anaknya mau dijadikan budak. Nabi Elisa bercakap-cakap dengan perempuan ini. Singkat cerita, perempuan ini mengalami perubahan. Pada waktu Nabi Elisa berkata, apa yang ada padamu? Cuman punya buli-buli berisi minyak. Menceritakan secara jujur apa yang dia punya. Lalu Elisa berkata, ambillah tempayan-tempayan, buyung-buyung, isi minyak itu, tutup tempat di mana engkau mengisi. Mujizat terjadi. Terjadi karena janda ini percaya kepada Nabi Elisa. Walaupun kelihatannya mustahil. Secara akal pikiran manusia mustahil. Minyak yang sedikit yang ada dalam buli-buli. Disuruh tuang ke dalam wadah yang kosong. Bukan hanya satu tapi banyak. Dia lakukan. Karena dia percaya. Dia lakukan. Karena dia juga taat. Dan mujizat itu terjadi. Di mana minyak-minyak itu akhirnya dijual untuk membayar hutang. Dan masih ada kelebihan untuk biaya hidup dia. Luar biasa. Yang kedua yang saya mau kasih contoh adalah tentang Raja Hizkia. Bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja 19 dan 20. Hizkia ini seorang raja yang masih muda. Dia adalah raja yang hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Mengalami persoalan. Bukan hanya orang biasa. Hamba-hamba Allah. Raja-raja semua punya persoalan. Raja Hizkia ini punya masalah yang sangat besar. Yang dihadapi dia dalam hidupnya. Terutama ada 2 masalah besar. Yang membuat nyawanya hampir terengut. Dan juga orang-orangnya. Bangsa Israel. Yang pertama karena bangsa Israel terancam. Mengalami serangan-serangan besar dan mematikan. Dari Raja Asyur. Dalam keadaan terjepit. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1.
pada waktu dia dengar ada serangan besar dan mematikan, di mana nama Tuhan diolok-olok. Hizkia yang mendengar berita itu, dia mengoyakkan pakaiannya. Dia selubungkan badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Dan seterusnya dia berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya dia yang mengenakan kain kabung, tetapi juga orang-orang yang dekat dengan dia, pengawal-pengawalnya. Mungkin menteri-menterinya, semua orang-orang yang ada di bawahnya disuruh berkabung. Suruh berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita baca keseluruhan pasal ini 19, di situ juga ada jawaban datang dari Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar. Nasihat Tuhan luar biasa. Jawaban Tuhan luar biasa. Tuhan yang berperang menggantikan Raja Hizkia. Ada satu roh yang digerakkan oleh Tuhan. Sehingga Raja Asyur ini pergi. Bahkan dia meninggal di negerinya sendiri. Karena apa? Karena Raja Hizkia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, masalah besar yang dihadapi Raja Hizkia adalah penyakitnya. Itu ada di pasal ke-20 ayat 1. Hizkia sakit dan membuatnya divonis mati. Yesaya bin Amos berkata, tinggalkan pesan-pesan buat keluargamu. Karena sebentar lagi engkau akan mati. Pasti kalau itu dialami oleh kita, kita juga syok. Takut, gentar. Karena secara tiba-tiba dikatakan, bersiap-siaplah engkau, tinggalkan pesan-pesan buat keluargamu. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Luar biasa. Ya. Di tengah ketakutannya, di tengah-tengah dia syok. Hizkia lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Pasti ada jawaban Tuhan. Dia menceritakan bahwa dia sudah hidup benar, hidup tulus, hidup kudus. Dan kita pun dituntut untuk hidup benar, kudus. Sehingga kalau pencobaan itu datang, kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Bukankah saya hidup benar di hadapan-Mu? Bukankah saya hidup tulus dan kudus di hadapan-Mu? Saya butuh Engkau Tuhan. Berikan kesempatan kepada saya. Bukakan jalan Tuhan buat ekonomi saya, keluarga saya. Dipulihkan. Jawaban Tuhan datang di ayat 4 dan 5. Saya bacakan.
Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa. Pada waktu berdoa, pada waktu Raja Hizkia berdoa, jawaban Tuhan datang secara tiba-tiba. Inilah yang menjadi kekuatan kita kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan kita ragukan. Tuhan dengar doa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di dalam perjanjian baru juga banyak sekali contoh-contoh. Bagaimana lewat persoalan, hidup seseorang diubahkan. Kalau kita kupas tidak cukup hari, karena begitu banyak. Allah kita luar biasa dan dahsyat. Salah satu contoh dalam perjanjian baru, saya ambil di dalam Markus 5. Ayat 25 sampai 34. Tentang perempuan yang perdarahan 12 tahun. Yang sakit gak sembuh-sembuh. Berganti-ganti tabib, kalau zaman sekarang mungkin berganti-ganti dokter. Tanya dokter sini, berobat dokter ini gak sembuh. Pindah lagi. Penderitaan yang berkepanjangan. 12 tahun, bukan waktu yang sedikit. Kalau kita mengalami perdarahan 1 hari saja, kita sudah lemas. Benar? Itu pernah terjadi pada suami saya waktu berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba mengalami perdarahan begitu banyak, banjir. Ketakutan. Karena udah lemes, mau kemana? Lari ke rumah sakit. Minta pertolongan. Sebelum pergi kita berdoa dulu. Tuhan bukakan jalan. Sampai waktu itu dikatakan ada sesuatu yang tidak baik dalam ususnya. Sampai waktu itu suami juga sudah pesan-pesan ini. Sudah mempersiapkan. Kalau saya ada apa-apa. Tapi itu terjadi mungkin 10 tahun sebelum dia meninggal. Dan penyakit itu sembuh, herannya sembuh. Ini perdarahan 12 tahun. Betapa mungkin perempuan ini kurus kering, pucat, putih, udah kayak mayat berjalan. Udah gak ada tenaga. Uang pun udah habis untuk berobat. Yang akhirnya bisa membuat dia meninggal. Apa yang dilakukan perempuan ini yang mengalami perdarahan? Dia sudah mendengar tentang Yesus. Anak Allah yang berkuasa. Yang melakukan mujizat demi mujizat. Dan dia percaya. Melalui pendengaran dia percaya ada Tuhan yang berkuasa. Maka ketika Yesus lewat di tengah orang-orang banyak. Ia mendekati Yesus dari belakang. Dalam hatinya dia berpikir, asal ku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh. Dan itu dia lakukan. Dia menjamah
jubahnya Yesus dan kuasa Tuhan mengalir. Seketika itu juga perempuan itu disembuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Banyak lagi contoh-contoh yang diberikan di dalam perjanjian baru. Dari contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa segala persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Pasti akan mengubahkan hidup kita. Karena tujuan dari persoalan pencobaan itu adalah untuk menarik kita dekat datang kepada Tuhan. Dengan banyak pencobaan, masalah, pergumulan, maka kita datang kepada Tuhan. Dengan banyak pencobaan, masalah yang kita hadapi, kita pun menyadari, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah terbatas. Kita ini adalah lemah tanpa Tuhan. Siapa yang harus kita andalkan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Dengan pencobaan lewat persoalan, nama Tuhan dipermuliakan. Semua Tuhan izinkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk semakin kita dekat datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana hidup kita bisa diubahkan? Melewati persoalan, ada syaratnya. Yaitu yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Dia adalah Allah yang setia dan sanggup menolong. Dia adalah gembala kita yang baik. Yang kedua, jangan coba-coba mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan coba-coba mengandalkan saya mampu bebas dari persoalan ini. Karena saya punya kekuatan. Karena saya punya uang. Karena saya punya kuasa. Karena saya punya segalanya yang ada di dalam dunia ini. Ingat, kemampuan kita terbatas. Kita lemah. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Banyak persoalan, banyak pencobaan. Andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan teman-teman kita, sekutu-sekutu kita, di pemandangan Allah, itu tidak baik. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi, jalan keluar terbuka kalau kita mengandalkan Tuhan. Setelah kita mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita jumpai Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan kita kepadanya. Kita bisa menceritakan, kita bisa menyerahkan segala persoalan apapun yang kita hadapi kepadanya. Dan minta hikmat daripada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita pada hari-hari ini dan hari-hari ke depan,
yang dikatakan bahwa kesukaran semakin hari semakin bertambah. Kesusahan semakin banyak. Yakinlah bahwa Tuhan itu baik. Yakinlah bahwa Tuhan itu setia. Dia penolong hidup kita. Ingat, pada waktu pandemi, banyak orang mengalami kesusahan. Terutama masalah ekonomi. Tetapi Tuhan berikan hikmat kepada banyak orang. Orang yang gak bekerja bisa bekerja. Orang yang tidak bisa berbuat sesuatu bisa mengusahakan segala sesuatu. Tuhan berikan hikmat. Orang yang gak bisa masak bisa jadi masak. Bahkan bisa menjual. Di tengah-tengah kesusahan, Tuhan hadir. Dia akan menyertai dan memberikan jalan keluar untuk kita menang. Untuk kita diubahkan atas persoalan-persoalan. Janganlah menjadi takut dan kecewa. Karena persoalan yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji daripada Tuhan buat kita semua. Pada awal bulan Januari tahun yang baru ini, kita pegang janji-janji Tuhan. Kita masuki hari-hari kita, kehidupan kita. Melewati banyak pergumulan, banyak persoalan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yakin Tuhan akan menolong kita. Sebagai ayat mas, kita ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita banyak pergumulan, banyak persoalan, masalah, saya pun banyak masalah, pergumulan. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada waktu Tuhan yang terbaik. Di mana kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak tidur. Dia senantiasa ada dan dia peduli kepada kita. Karena itu, terus berharap kepada Tuhan. Terus mempercayai dia. Karena dialah sumber kekuatan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku Tak percaya, terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang tidak tertidur, yang senantiasa mau hadir dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Terlebih yang percaya sungguh kepadanya. Melewati badai pencobaan, melewati pergumulan hidup, firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut. Karena pencobaan-pencobaan itu adalah biasa. Aku setia. Aku tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau pada saat ini kami mengalami banyak pergumulan, kami datang kepada Engkau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau mau hadir, Engkau mau jawab. Dan Engkau menolong kami. Untuk kami bisa bertahan. Untuk kami tidak menyerah. Kalau kami menyerah maka kami kalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik. Teruslah Engkau bimbing kami Tuhan. Teruslah Engkau pimpin jalan hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Orang-orang yang berdampak bagi orang lain di sekitar kami. Dan nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan doa ini dan bersyukur kepada-Mu. Segala kemuliaan hanya buat Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah sama-sama diberkati dengan renungan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biar kiranya setiap kita boleh tetap terus kuat di dalam Tuhan. Meskipun banyak persoalan, tetapi tidak mengurangi kekuatan kita, iman kita kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pengharapan kita. Amin. Baik, malam hari ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya kita semua boleh menjadi pendoa-pendoa syafaatnya Tuhan. Yang menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku
semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, sekali lagi agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sebelum kita naikkan doa kita, saya akan bacakan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari yang indah ini, di mana kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, tanpa doa kami tidak dapat Tuhan mengalami sesuatu yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Itulah sebabnya Tuhan pada malam ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa Tuhan yaitu untuk pemimpin kami yang ada di bangsa itu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya, menteri-menterinya ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya apapun yang mereka lakukan untuk memimpin bangsa ini, mereka semuanya melakukannya dengan takut akan Tuhan. Karena mereka Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin bagi kami, menjadi saluran berkat bagi kami, khususnya di negara kami, negara Indonesia, sehingga bangsa kami akan mengalami sukacita, damai, sejahtera kalau pemimpin kami semuanya mereka boleh sehat dan kuat, dan mereka boleh pakai hikmat dan mengatur kami dan memberkati untuk seluruh apapun yang ada Tuhan di negara ini. Terima kasih Bapa, berkati juga keluarga mereka, berkati seluruh apapun yang mereka perbuat. Biarlah semua takut dengan Tuhan dan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, buat keamanan bangsa kami Tuhan saat ini. Baik juga Tuhan, di mana kami tahu hari-hari ini negara ini Tuhan banyak mengalami Tuhan, yaitu namanya kekacauan ya Tuhan lewat apa saja. Banyak Tuhan yang terjadi Tuhan sehingga negara ini mengalami Tuhan tidak sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, Engkau memberikan Tuhan untuk kesejahteraan tuh bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh aman dan makmur, boleh tenang dari segala persoalan-persoalan. Banyak yang terjadi saat ini yang membuat Tuhan rakyat Indonesia, membuat bangsa ini Tuhan sehingga mengeluh, sengsara dan kacau. Tapi kami percaya Tuhan, apapun itu bentuknya, biarlah Tuhan sendiri kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan menjagai bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia luput dari segala hal yang tidak baik ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, saat ini musim yang sedang terjadi Tuhan di Indonesia, cuaca saat ini yang kami tidak tahu Tuhan tidak terkendali, tapi kami tahu langit dan bumi dan segala isinya, dan cuaca pun adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan yang mengendalikan semuanya. Di mana saat ini musim penghujan di Indonesia, kadang-kadang Tuhan kami tidak tahu apa yang terjadi. Di mana-mana terjadi hujan es, di mana-mana terjadi longsor, di mana-mana terjadi Tuhan kekacauan Tuhan di udara dan di Tuhan juga di daratan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kami selalu umat-Mu berdoa, Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kedamaian, memberikan keamanan, kesejahteraan, sehingga cuaca pun semuanya boleh tenang. Demikian juga Tuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Hari-hari ini Tuhan kami tahu membutuhkan pertolongan Tuhan. Memang para medis ada di Indonesia, para dokter ada, tetapi kesehatan yang sempurna itu adalah Tuhan yang punya. Kami sudah luput dari COVID ya Tuhan hari-hari ini, dan hari-hari ini Tuhan kami tahu adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan untuk bangsa ini, rakyat Indonesia. Itulah sebabnya Tuhan, berikanlah kesehatan buat rakyat Indonesia yang ada di kota, di desa, di pedalaman, dimanapun berada ya Tuhan, sehingga mengalami sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada lagi terjadi virus-virus yang melanda, tidak ada terjadi hal-hal yang buruk lagi ya Tuhan, tetapi biarlah semuanya boleh Tuhan sehat dan kuat seperti firman-Mu
tadi berkata bahwa masalah mengubahkan semuanya menjadi Tuhan kekuatan, menjadi damai, menjadi sukacita. Itulah sebabnya Tuhan pada malam hari ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena Kaulah Tuhan yang punya segala sesuatunya. Dan Kamu jugalah yang punya kami. Itulah kami datang kepadamu menyerahkan semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Doa kami yang singkat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami berseru kepada Engkau ya Bapa, membawa ya Tuhan di dalam doa kami untuk hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua kategoria dan pengurus-pengurusnya ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan oleh kemurahan dan kebaikan Allah, hikmat pewahyuan surgawi ya Tuhan, boleh senantiasa ya Bapa tercurah ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu ya Bapa, dalam mengembangkan pelayanan oleh pimpinan Allah ya Tuhan. Biar kiranya setiap pelayanannya ya Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Dan bahkan ya Tuhan melalui pelayanan mereka ya Tuhan, kami percaya akan terus-menerus terjadi kebangunan rohani, terus-menerus terjadi pertumbuhan rohani ya Tuhan. Sehingga ya Bapa kami percaya ya Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih ya Tuhan, yang Engkau telah perlengkapi ya Bapa. Biarlah lewat kategori-kategori yang ada di GBI Petamburan ini ya Tuhan, kami percaya ya Bapa akan menjadi mitra Allah ya Bapa untuk membawa jiwa-jiwa ya Tuhan dalam pengenalan dan pertumbuhan rohani mereka terhadap Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percayakan ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan, biar kiranya ada hikmat yang senantiasa baru, ada pertolongan ya Tuhan, ada pengurapan, ada kuasa yang tercurah atas pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami merindukan ya Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini, lewat hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan, akan terjadi terus-menerus kebangunan rohani ya Bapa. Sehingga ya Tuhan kami melihat ya Bapa bahwa campur tangan Allah, hadirat Allah membawa kemajuan di tengah-tengah pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Karena itulah ya Tuhan kami terus berseru ya Bapa, memohon kemurahan dan kebaikan Allah untuk terus melimpahkan ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan atas umat-Mu ya Bapa. Sehingga setiap hari mereka boleh merasakan ya Tuhan akan kasih Allah ya Tuhan. Melalui persekutuan demi persekutuan, melalui peribadatan demi peribadatan ya Tuhan, kami percaya Allah yang melawat dan membangunkan setiap kami ya Tuhan, menjadi laskar-laskar Kristus ya Bapa yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan
memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa perluasan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kami mau selalu memerlukan Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Inilah keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kami, Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang mengarahkan kami Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kami, seperti kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada malam ini Tuhan. Masih ada Engkau yang peduli terhadap kami. Masih ada Tuhan yang menyertai kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Dan biarlah kami terus tetap bergantung dan berharap kepada-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa saja. Cinta kasih daripada Yesus yang begitu besar dan begitu setia kepada kita. Serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan, bahkan kekuatan di dalam kami menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Biarlah semua ini menjadi bagian dalam hidup kami dan mengawali hidup kami. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di hari Selasa minggu depan.